Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema persembahkanlah kehidupanmu dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat 1 dan 2 saja. Kali ini saya akan membahas 2 ayat dengan judul perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Maksudnya, persembahkan kehidupanmu itu adalah satu momen ketika kita mau menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Makanya di Roma itu dikatakan bahwa ayat pertama tadi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, maksudnya apa? Mempersembahkan tubuhmu, maksudnya seluruh kehidupanmu. Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa 1 Korintus 6, 19, 20 dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Makanya dalam setiap proses kehidupan kita dapat belajar. Yuk kita mempersembahkan kehidupan kita, lakukan pekerjaan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita secara benar dengan sikap kerendahan hati. Maka dari kerendahan hatilah kita dapat memancarkan kehidupan yang asli dari sikap hati kita. Makanya hidup adalah sebuah momen ketika kita mau tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan adalah pokok anggur kehidupan yang asli, kehidupan yang murni di dalam hadirat Tuhan. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 itu dijelaskan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya ia berbuah lebih banyak. Jadi ranting yang tidak berbuah akan dipotong habis. Tetapi yang bersih, yang mau berbuah baik, akan menghasilkan buah kehidupan yang berguna bagi orang di sekitar kita. Kunci untuk menemukan hidup yang berkenan, mempersembahkan kehidupan yang benar adalah hidup yang mau menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Di ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yesus adalah pokok anggur. Mempersembahkan kehidupan yang benar adalah tinggal kepada pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita semua harus mau melekat kepada sang pokok anggur yang benar. Mempersembahkan kehidupanmu adalah salah satu momen ketika kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kunci untuk mempersembahkan kehidupan yang benar adalah mau tinggal dan turut andil dalam pekerjaan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Kembali lagi di Roma 12 tadi. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu gimana sih? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan dari sikap kerendahan hati, saudara. Mau menjadi generasi-generasi yang turut andil dalam pekerjaan Tuhan adalah kuncinya adalah persembahkan kehidupanmu sebagai hidup yang berkenan, yang kudus, dan hidup yang suci, dan mencapai hidup yang maksimal dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Manusia diberikan kehendak bebas untuk salah satu momen kegerakan, movement, yaitu untuk turut andil dalam pekerjaan Tuhan. Makanya mempersembahkan kehidupan kita yang benar adalah salah satu momentum ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya kita tidak boleh memiliki perasaan yang abadi terhadap dunia, tetapi kita harus mau berfokus kepada tujuan ilahi kita, yaitu menemukan hadirat Tuhan, menemukan wajah Yesus di setiap aspek kehidupan kita. Kunci mempersembahkan kehidupanmu sebagai hidup yang berkenan adalah kuncinya cuma satu, saudara. Cuman saya itu ingin bahwa saudara sekalian itu kuncinya hidup melekat kepada Tuhan. Itu aja. Saya ingin bahwa kita mendorong Bapak Ibu sekalian untuk terus bergerak di dalam hadirat Tuhan, bergerak maju. Kita tidak boleh stagnan sampai sini aja, tetapi kita harus mempersembahkan kehidupan kita yang sejati. Kehidupan yang sejati adalah hidup yang mau menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Esensi hidup yang berkenan dalam mempersembahkan kehidupanmu adalah menemukan hadirat Tuhan. Kuncinya itu loh, saudara ya, menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Makanya kita ingin bahwa kita harus tetap melekat kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus adalah center of life, pusat kehidupan kita yang sejati, di mana kita
ingin mempersembahkan hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan dengan cara sikap hati. Sikap hati kita harus dirubah, diasah sama Tuhan untuk selalu mengikuti prosesnya Tuhan, untuk mempersembahkan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan adalah salah satu momentum terbesar yang kita inginkan di setiap aspek kehidupan kita, yaitu menemukan hadirat Tuhan di setiap momen peristiwa yang sedang kita alami. Lewat peristiwa kehidupan kita dapat belajar, kita dapat mengerti maksudnya Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Kita mau belajar taat dalam mempersembahkan kehidupan kita yang benar di mata Tuhan, sehingga kita suatu saat nanti kita didapati untuk hidup setia dalam panggilan dan rencana Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.